Selamat datang kembali. Hari ini kita punya kesempatan bagus nih buat nyelami lebih dalam materi sumber yang Anda bagikan. Kali ini kita fokus ke bagian tambahan dari edisi revisi yang isinya tuh refleksi sama anekdot pribadi penulisnya. Jadi kayak semacam intipan di balik layar lah ya dari konsep-konsep utama kayak irasionalitas yang bisa diprediksi itu. Kita bakal lihat gimana ide-ide itu bukan cuma teori, tapi beneran kejadian di pengalaman hidup penulisnya sendiri. Ya, betul sekali. Bagian tambahan ini tuh ngasih kita sudut pandang yang lebih personal ya, lebih intim gitu, buat memahami nuansa perilaku manusia. Jadi kita geser sedikit dari, katakanlah eksperimen lab, ke pengamatan di dunia nyata. Gimana si penulis ini bergulat sama idenya sendiri pas lagi jalan-jalan, pas interaksi sosial, bahkan waktu menghadapi tantangan kesehatan yang lumayan berat. Oke. Jadi misi kita kali ini ya itu, menggali wawasan yang mungkin mengejutkan. Atau pelajaran praktis dari cerita-cerita tambahan ini. Sip. Oke, mari kita langsung bedah aja ya. Refleksi pertama yang menurut saya menarik banget ini soal konsep relativitas. Tapi konteksnya personal banget. Perjalanan sama hubungan. Penulis cerita nih, waktu dia tur buku, kan ketemu banyak orang tuh, interaksi terus. Tapi dia malah merasa, apa ya, kayak ada jarak gitu secara personal. Menarik ya. Padahal rame ya. Iya. Anehnya, itu kontras banget sama waktu dia jalan-jalan ke tempat asing, kayak ke India gitu. Di sana, dia malah bisa ngerasain koneksi yang kuat, bahkan instan sama orang baru. Anda mungkin pernah ngerasain juga kan? Tiba-tiba klik aja sama orang, pas lagi sama-sama di lingkungan baru. Oh iya. Itu contoh yang pas banget gimana relativitas bekerja di ranah sosial kita. Konteksnya, lingkungan, keadaan sekitar, itu ternyata gede banget pengaruhnya ke cara kita mempersepsikan sebuah hubungan. Jadi persepsi ya kuncinya. Betul. Koneksi ajaib yang kadang kita rasa pas traveling itu, bisa jadi ya sangat bergantung sama keunikan momen itu. Mungkin karena ada perasaan baru, atau rasa senasib jadi orang asing, atau mungkin kita lagi lebih terbuka aja dibanding biasanya. Kita tanpa sadar bandingin intensitas saat itu sama interaksi kita yang mungkin ya lebih datar di rumah. Jadi bukan berarti koneksinya nggak nyata, tapi penilaian kita soal seberapa spesialnya itu dipengaruhi perbandingan sama kondisi normal kita ya. Terus implikasinya apa dong buat kita? Implikasinya ya soal kesadaran aja sih, sama ngelola ekspektasi. Kita perlu sadar kalau pesona hubungan yang kebentuk dalam situasi luar biasa, katakanlah pas liburan seru atau pas lagi sama-sama susah, itu mungkin kekuatannya sebagian besar datang dari kontrasnya sama hidup normal kita. Nilai relatifnya tinggi gitu ya? Nah, itu dia. Sadar soal ini bisa bantu kita biar nggak kaget-kaget amat kalau dinamika hubungannya sedikit berubah pas balik ke konteks biasa. Prinsip relativitas ini emang terus bekerja tanpa kita sadari. Oke. Pengingat bagus nih buat lihat hubungan dari bingkainya juga, nggak cuma isinya. Nah, dari soal hubungan, penulis ngajak kita mikir soal sesuatu yang kayaknya semua orang suka deh, gratisan. Dan ini nyambung ke norma sosial pas makan bareng. Ingat kan konsep rasa sakit pas bayar atau pain of paying? Penulis ngasih ide yang agak gimana ya, lawan arus gitu soal bayar makan bareng. Pada semua patungan atau bagi rata presisi. Betul. Tapi kenapa gitu? Bukannya patungan lebih adil? Nah, logikanya balik lagi ke kekuatan psikologis dari kata gratis. Kita tuh suka banget sama yang gratisan. Tapi lebih dari itu, ini nyambung ke sensitivitas yang berkurang atau diminishing sensitivity. Gini deh, bayar 100.000 sekaligus oleh satu orang, itu ternyata rasa sakit psikologis totalnya buat grup itu lebih kecil dibanding kalau, misal, 4 orang masing-masing bayar 25.000. Gimana tuh? Ngeluarin duit pertama itu rasanya paling sakit. Duit berikutnya, sakitnya udah berkurang dikit. Jadi, rasa sakit kumulatif dari 25.000 kali 4 itu lebih gede daripada rasa sakit sekali pukul 100.000. Dan tentu aja, yang ditraktir, sakitnya 0. Nah, sensasi dapat makan gratis ini kuat banget tarikannya. Oke, logikanya masuk akal sih. Tapi gimana soal keadilan praktisnya? Kalau pesanan si A jauh lebih mahal, atau kalau grupnya ganti-ganti orang, kan bisa jadi nggak enak juga. Ya tentu ada pertimbangan itu. Penulis juga ngakuin kok. Tapi argumen dia tuh
Manfaat psikologis dari strategi traktiran gantian ini mungkin bisa lebih gede daripada rugi efisiensi dikit atau rasa nggak adil sekali-kali. Manfaatnya yaitu ngurangin gesekan sosial pas hitung-hitungan, terus ya senengnya pas ada yang ngerasa dapat makan gratis. Ini juga geser interaksi dari norma pasar, transaksi, ke norma sosial, pertemanan, kemurahan hati. Nah, mungkin ini bisa Anda pertimbangkan juga. Dalam pertemanan Anda, lebih penting mana hitungan pas atau kelancaran sosial? Wah, ya iga ya. Psikologis bisa ngalahin ekonomi murni gitu ya dalam situasi sosial. Ini nyambung ke tantangan lain nih, pengendalian diri. Saya yakin banyak dari kita berjuang soal ini. Sumber ini di bagian refleksinya ngebahas spesifik soal kecanduan ngecek email. Wah, ini relevan banget kayaknya. Disebutin ada laporan pekerja bisa habiskan berjam-jam, bahkan berhari-hari setahun, cuma buat ngurusin email. Penulisnya sendiri ngaku ini perjuangan dia. Dan ini bukan cuma kebiasaan jelek ternyata. Betul, ada mekanisme psikologis kuat di baliknya. Namanya jadwal penguatan variabel atau Variable Schedule of Reinforcement. Intinya, ini pola pemberian hadiah, email penting atau menarik, yang nggak bisa diprediksi. Acak. Kayak kita nggak tahu kapan dapatnya gitu ya. Persis. Kadang cek email kosong, kadang ada satu penting, kadang banyak. Pola acak ini yang bikin suatu perilaku jadi lengket banget, susah dihentikan. Oh, kayak mesin slot di kasino gitu ya. Kita terus main karena nggak tahu kapan jackpotnya keluar. Analogi yang pas banget. Mesin slot itu pakai jadwal penguatan variabel biar orang main terus. Sama kayak notifikasi email yang datangnya nggak tentu, bikin kita nagih buat ngecek terus. Ketidakpastian ini yang bikin adiktif. Kita kayak kejebak di kotak Skinner digital sendiri. Wah, serem juga ya gambarannya, tapi masuk akal banget. Terus gimana caranya keluar dari kotak Skinner ini? Ada saran praktis dari penulis? Ada beberapa. Pertama, coba matiin fitur cek otomatis atau notif instan, biar nggak sering-sering narik tuas. Kedua, pakai filter atau aturan buat milah email. Kasih warna atau suara khusus buat pengirim penting aja, misalnya. Intinya, coba ubah jadwal penguatannya. Dari acak banget, jadi lebih bisa diprediksi. Kurangin keacakan hadiah yang nggak penting, biar cengkeraman adiktifnya pelan-pelan lepas. Mungkin bisa Anda coba nih. Kayaknya patut dicoba banget buat ngerebut fokus lagi. Nah, masih soal pengendalian diri, tapi ini lebih ekstrim dan nyentuh banget. Penulis cerita pengalaman pribadinya pas jalanin pengobatan interferon buat hepatitis C. Pengobatan ini kan terkenal berat banget ya, efek sampingnya parah. Demam tinggi, menggigil, mual, nyeri seluruh badan berjam-jam setelah suntik. Ya, itu contoh klasik dilema gratifikasi tertunda. Nahan sakit luar biasa sekarang demi harapan sembuh di masa depan. Nggak heran banyak pasien yang nggak patuh sama jadwalnya. Pertanyaannya, gimana penulis bisa tahan suntik 3 kali seminggu selama 1,5 tahun? Apa murni karena tekad baja? Ternyata nggak juga. Dia pakai trik psikologis cerdas. Dia sadar nggak bisa ngandelin tekad doang. Jadi dia manfaatin salah satu kesenangan terbesarnya, nonton film. Oh iya, gimana caranya dia nyambungin suntikan nyiksa sama film? Dia bikin aturan ketat buat dirinya sendiri. Dia cuma boleh nonton film setelah suntik interferon. Jadi ritualnya gini, dia sewa beberapa film yang pengen banget dia tonton, terus dia suntik. Nah, ini kuncinya. Segera setelah suntik, sebelum efek samping parahnya muncul beberapa jam kemudian, dia langsung ke tempat tidur nyaman dan mulai nonton film-film itu. Hahaha, jadi sengaja bikin asosiasi positif yang datang cepet setelah tindakan negatif. Cerdik banget. Tepat sekali. Dengan ngelakuin itu terus-terusan, otaknya pelan-pelan belajar ngasosiasiin suntikan itu nggak cuma sama demam mual nanti, tapi juga sama pengalaman nonton film yang menyenangkan. Ini kayak ngebajak sistem hadiah di otak kita. Daripada ngelawan rasa sakit, dia kaitin sama hadiah yang lebih kuat. Ini ngasih kita strategi praktis. Ubah tugas berat jadi pintu masuk ke hadiah instan yang Anda suka. Bukan soal tekad baja, tapi soal ngehack motivasi sendiri. Mungkin ada tugas berat di hidup Anda yang bisa dibajak gini? Wah, strategi yang kuat dan manusiawi banget ya. Oke, kita geser ke bias lain yang sering muncul, bias kepemilikan. Refleksi penulis kali ini nyambung ke krisis perumahan 2008. Ada studi menarik dari Zillow waktu itu. Studi itu nemuin fakta aneh, meskipun 90% pemilik rumah sadar ada penyitaan di lingkungan mereka dan khawatir nilai rumah turun, tapi 2/3-nya tetap percaya nilai rumah mereka sendiri nggak turun, malah mungkin naik. Kok bisa gitu ya?
Nah, ini nyambung banget sama yang namanya efek kepemilikan atau endowment effect. Sederhananya, kita tuh cenderung nilai barang yang udah kita punya jauh lebih tinggi daripada barang yang sama persis kalau kita belum punya. Ada premi buat barang milik sendiri. Kenapa efeknya kuat banget ya, apalagi buat rumah? Buat rumah, efek ini jadi makin kuat karena beberapa hal. Pertama, jelas investasi uangnya gede. Kedua, investasi emosionalnya juga gede. Rumah kan tempat kenangan, rasa aman, ekspresi diri. Ketiga, semua usaha kita buat personalisasi rumah, renovasi, ngecat, nata taman, itu semua bikin rumah kerasa unik, spesial, punya kita banget. Jadi susah lihatnya secara objektif dari kacamata pasar. Penulisnya sendiri kan cerita pengalaman pahitnya pas jual rumah di Cambridge. Yang udah direnovasi habis sesuai seleranya, malah nggak laku-laku. Betul. Dia robohin banyak tembok biar ruangannya terbuka. Dia suka banget. Tapi pasar waktu itu sukanya tata ruang tradisional. Akhirnya lama lakunya keluar biaya lagi buat bangun tembok ulang. Ini contoh nyata gimana efek kepemilikan bisa bikin kita buta sama nilai pasar. Ini juga nyambung ke bias lain, namanya positivity bias atau efek Lake Wobegon. Kita ngerasa diri kita, anak kita, barang kita itu di atas rata-rata. Jadi, pelajarannya apa nih? Kita mungkin nggak bisa ngilangin bias ini dong. Ngilangin total mungkin susah ya, karena ini dasar banget. Tapi sadar kalau kita punya bias ini, itu langkah pertama yang penting. Sadar kalau kita cenderung menilai lebih tinggi milik kita, itu bisa bikin kita lebih hati-hati, lebih terbuka sama masukan objektif dari orang lain, agen properti, penilai, atau temen lah. Apalagi pas ambil keputusan gede kayak jual aset. Oke, kesadaran lagi ya kuncinya. Selanjutnya soal ekspektasi yang ngebentuk realitas kita. Ingat kan eksperimen bir campur cuka balsamik? Ekspektasi ngubah rasa banget. Nah, di refleksi ini, penulis gali lagi soal kekuatan ekspektasi lewat cerita nyata musisi biola kelas dunia Joshua Bell. Oh iya, cerita Joshua Bell di stasiun metro itu ya? Ikonik banget. Dia kan salah satu pemain biola top dunia. Terus setuju ikut eksperimen sosial. Dia main di stasiun kereta bawah tanah Washington DC pas jam sibuk. Nyamar jadi musisi jalanan biasa, mainin karya klasik indah pakai biola Stradivarius jutaan dolar. Hasilnya bikin kaget ya? Banget. Dia main hampir 45 menit. Ribuan orang lewat. Cuma sedikit banget yang berhenti bentar. Hampir nggak ada yang sadar mereka lagi dengerin salah satu musisi terhebat dunia mainin musik luar biasa. Cuma dapat sumbangan sekitar 32 dolar. Kenapa? Ya itu tadi, konteks dan ekspektasi. Nggak ada yang nyangka bakal nemu konser kelas dunia di stasiun pagi-pagi. Jadi tanpa bungkus yang pas, gedung konser megah, tiket mahal, suasana hikmat, keindahan musiknya kayak hilang gitu aja buat kebanyakan orang. Persis. Ekspektasi kita itu filter yang kuat. Otak kita nggak pasif nerima realitas. Dia aktif ngebangun pengalaman kita berdasarkan info indera plus keyakinan dan ekspektasi kita. Penulis juga ngutip cerita lucu Jerome K. Jerome soal penonton teater yang ngakak dengerin lagu Jerman yang sedih banget. Mereka ketawa karena dikasih tahu sebelumnya kalau itu lagu komedi terlucu. Mereka mengharapkan komedi, ya mereka nemu komedi. Gila ya, kuat banget ekspektasi, bisa nipu. Tapi di sisi lain, ekspektasi juga yang bikin pengalaman kita lebih kaya. Nikmatin seni, makanan, anggur. Mungkin bahayanya justru kalau kita nggak punya ekspektasi sama sekali. Itu poin bagus. Ekspektasi emang pedang bermata dua. Bisa naikin nikmat, bisa bikin kecewa. Kuncinya mungkin di kesadaran gimana ekspektasi kita kebentuk dan gimana itu mungkin ngewarnain persepsi kita. Oke, terakhir nih, kita ke refleksi soal kekuatan placebo. Ini juga lewat cerita pribadi penulis, pengalamannya pakai suplemen Airborne. Anda mungkin pernah dengar? Airborne ya? Iya, sempat populer itu katanya buat ningkatin imun, dibikin sama guru gitu kan ceritanya. Penulis cerita dia sempat jatuh cinta sama produk ini. Dia sering bepergian, gampang sakit, jadi Airborne kayak ritualnya gitu. Meskipun dia sebenarnya ragu ya sama efek ilmiahnya. Nah, itu dia. Secara rasional dia ngaku 99% yakin itu paling cuma placebo. Tapi ritual minumnya tabletnya yang berbusa, heboh, bungkusnya menarik, cerita penemunya, itu semua secara subjektif bikin dia ngerasa lebih baik, lebih terlindungi pas lagi jalan-jalan. Ini contoh klasik placebo bekerja. Apa sih sebenarnya yang bikin placebo bisa kerja? Kekuatan placebo itu kombinasi antara kepercayaan sama pengkondisian. Keyakinan kita kalau sesuatu bakal bantu, ditambah ritualnya, itu bisa micu respons fisiologis dan psikologis beneran di badan.
Bisa lepasin endorfin, ubah aktivitas otak di area nyeri atau hadiah, ngurangin stres. Efeknya bisa nyata banget secara subjektif walau zat aktifnya nggak ada. Tapi ya itu, kekuatannya rapuh. Ah iya, dia ceritakan gimana keajaiban airborne itu hilang seketika buat dia. Gara-gara apa tuh? Dia baca berita kalau perusahaan Airborne kena tuntutan hukum karena klaimnya palsu soal nyembuhin flu. Mereka didenda gede, disuruh ubah kemasan, hapus klaim-klaimnya. Nah, buat penulis, info baru ini, fakta objektif soal kurangnya bukti langsung ngerusak ekspektasi positifnya. Ritual yang sama jadi nggak ngaruh lagi. Jadi meskipun dia tahu itu cuma placebo, dia tetap ngerasa kehilangan sesuatu yang berharga gitu ya pas keyakinannya goyah. Tepat. Dia ngerasa kehilangan manfaat psikologis yang nyata, kehilangan ritual yang bikin dia nyaman. Ini bawa kita ke dilema menarik, sejauh mana kita harus hargain efek placebo yang bantu secara subjektif, walau mungkin dasarnya nggak akurat. Haruskah kita selalu kejar kebenaran objektif, walau itu ngilangin kenyamanan psikologis? Pertanyaan susah ini. Refleksi sama anekdot dari edisi revisi benar-benar ngasih dimensi baru ya ke konsep irasionalitas. Kita jadi lihat bukan cuma apa bias itu, tapi gimana rasanya dan kerjanya di hidup sehari-hari. Dari milih makan, ngurus email, nilai rumah, sampai hadapi penyakit. Semoga cerita-cerita personal ini ngasih Anda wawasan baru soal cara kerja pikiran kita sendiri ya. Nah, sebagai penutup, mungkin ada pertanyaan nih buat Anda renungkan. Kita udah lihat kan betapa kuatnya pengaruh relativitas, ekspektasi, efek kepemilikan, bahkan placebo dalam ngebentuk realitas subjektif kita. Pertanyaannya, gimana sebaiknya kita nyikapin pengetahuan ini? Haruskah kita coba manfaatin kekuatan psikologis ini buat kebaikan kita? Misalnya sengaja bangun ekspektasi positif, bikin ritual yang bantu, atau ngehack motivasi kayak cerita interferon tadi? Atau haruskah kita selalu mati-matian kejar objektivitas murni, nolak semua ilusi yang bantu, meskipun perjuangan itu kadang ngurangin kenyamanan atau kenikmatan kita? Di mana kira-kira keseimbangan yang pas buat Anda? Pertanyaan yang menarik banget buat dibawa pulang. Terima kasih sudah menyimak pembahasan mendalam kita kali ini. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya.